Tangan panjang bagi Allah kita, haleluya. Sebelum duduk bilang begini, Tuhan akan melawat engkau. Belum suruh duduk, sudah duduk? Ya silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Siapa yang luar biasa? Angkat tangan. Yang luar biasa saudara atau Tuhan? Hari ini Anda bersama Tuhan, Anda adalah orang-orang yang luar biasa. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Tadi worship leader bilang begini dalam pujiannya saudaraku, tak selalu Tuhan menjawab doa kita. Saya udah lihat live streaming ibadah tentang prayer dari Sabtu, Mas Warno, terus Pak siapa? Yang dari Sumatera itu? Itu dia. Siapa lagi? Semuanya pokok-pokok doa. Tapi khusus untuk saya hari ini izinkan saya akan kasih tema doa yang tidak dijawab. Mana aminnya? Haleluya. Amin. Loh, masalahnya gini loh Bapak Ibu, banyak orang terlalu confident bahwa semua doanya dijawab Tuhan. Sekalipun Anda pelayanan bukan berarti Anda mendapatkan akselerasi jawaban doa. Betul tidak? Bahkan gini loh, ketika Anda baru bertobat, jawaban Tuhan tuh begitu gampang atas kita. Betul tidak? Tapi ketika kita mendekat kepada Tuhan, justru cenderungnya doa-doa kita tidak dijawab Tuhan. Coba lihat wajah kanan kirinya. Wajah dijawab atau wajah putus asa ini? Bilang kanan kirimu, dalam Tuhan ada jawaban, dalam Tuhan ada kepastian, dalam Tuhan tidak ada yang sukar. Tepuk tangan panjang bagi Allah kita. Katakan haleluya. Klik, tolong. Saudara nggak usah buka Alkitab, saya udah siapin PowerPoint-nya. The power of pray. Karena itu hendaklah kamu apa? Saling mengaku dosamu dan saling apa? Coba yang bawa suami istri, toleh kanan kirinya. Yang bawa istri, yang bawa suami. Bilang begini, jangan simpan dosa atas hidupku. Kok bisik-bisik? Bu, Pak, yang potensi menyakiti hati kita siapa? Orang yang dekat, paling dekat dengan kita. Sudahlah, nggak ada dusta di antara kita. Amin. Alkitab bilang begini, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Suami tidak bisa tuntut istri untuk mendoakan terus-menerus suaminya tanpa suami merespon doa buat istrinya. Enggak bisa begitu. Orang tua tidak bisa minta syafaat kepada anak-anak sementara orang tua tidak peduli dengan anak. Karena Alkitab mengingatkan apa? Kamu saling mendoakan. Amin. Terus apa? Doa orang yang bukan doa orang yang baik. Orang yang baik belum tentu benar. Tapi orang yang benar pasti punya nilai-nilai kebaikan. Amin. Aminnya orang baik semua di sini. Haleluya. Puji Tuhan. Baru berlibur soalnya. Doa orang benar bila dengan yakin, khairul yakin didoakan, sangat besar apa? Kuasanya. Nah masalahnya saudaraku, banyak orang Kristen klaim Matius pasal 16 ayat 19. Apa yang kau ikat di bumi? Enak sekali klaim-klaim. Bu, Pak, lihat saya sebentar. Anda tidak akan pernah bisa klaim manfaat asuransi kalau premimu nggak bayar. Betul apa betul? Saudara tidak bisa klaim janji Tuhan kalau saudara nggak dekat Tuhan. Sing yo mek kene tok iki, sing kene enggak iki. Haleluya. Siapa yang rindu masuk surga? Wih, puji Tuhan. Siapa yang cepat-cepat ke surga? Oh enggak. Katanya ke surga. Pak, Bu, ayo kita belajar sekarang bahwa doamu mungkin gak dijawab Tuhan. Kenapa? Karena kita gak peduli dengan partner doa kita. Makanya Alkitab berkata apa? 2 atau 3 orang sepakat meminta demi namaku, dia hadir. Saudara gak usah teriak-teriak, Tuhan itu datang. Asalkan didapati benar, Tuhan pasti ada dalam hidup saudara. Klik berikutnya. Tolong. Ini doa yang tidak dijawab. Siapa pertama? Karena yang khotbah namanya Abraham, saya kasih contoh Abraham dulu. Biar seimbang pemberitaannya ya Pak ya. Siapa Abraham saudaraku? Orang Ur Kasdim, orang yang kaya, yang sebelumnya tidak takut akan Tuhan karena dia punya Allah lain. Tetapi Alkitab berkata Abraham tinggalkan Ur Kasdim.
Kalau saya jadi Abraham juga mikir, saudaraku. Mungkin Abraham di Ur Kasdim sudah punya 10 Indomaret. Kalau ada Indomaret waktu itu. Mungkin sudah punya Alfamidi banyak. Kambing domba banyak. Tuhan bilang begini, "Pigi jongana." Karena Tuhan baru pulang dari Tomohon. Haleluya. Coba, Bu, yang punya istri coba Bu angkat tangan Bu. Ibu yang punya suami, sorry. Aduh LGBT ini. Tolong ibu-ibu yang punya suami. Bu, lihat saya sebentar Bu. Kalau suamimu tiba-tiba bilang begini, mari kita pindah dari daerah sini. Bapak ibu sudah nyaman di situ. Apa pertanyaan ibu pertama? Pergi kemana? Betul kan? Kemana dulu? Sudah jatuh cinta sama suami. Luar biasa. Gak apa-apa. Aku seneng khotbah di sini. Tere, tolong jangan dikasih 40 menit, pelit kali kamu. Aku sudah jatuh cinta sama suami. Saudaraku, kalau suamimu ngajak pindah, ibu bilang apa? Pergi mana kita? Terus suaminya bilang begini, enggak tahu. Kira-kira ibu bilang apa? Jangan Bu, sadis bener, jangan. Pergi sana sendiri, jangan gitu. Jangan. Beda dengan Abraham. Ketika Tuhan berfirman, itu adalah Allah yang asing, Abraham pergi loh. Dia bawa Sarai, dia bawa Lot, dia bawa saudaranya. Dia nggak tanya kemana perginya. Oke, Abraham bapak orang beriman, Abraham bapak orang percaya, Abraham bapak segala bangsa, betul tidak? Tapi ingat, Abraham ada doanya yang tidak dijawab oleh Tuhan. Saya pelajari Alkitab ketika temanya dikasih Terry the Prayers, saya lihat saudaraku, ada 9 tokoh Alkitab yang doanya tidak dijawab. Salah satunya siapa? Yesus Kristus. Amin. Jangan prototin saya, biasa aja Pak Bu. Saya terangkan nanti habis itu saya pulang kok. Coba lihat Kejadian pasal 17 ayat 18 berkata demikian. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenan apa? Hidup di hadapanmu. Siapa Ismail saudaraku? Adalah usaha secara daging. Daripada Abraham ketika dia menginginkan satu keturunan. Ayat ini ditulis Ismail sudah umur 13 tahun. Tapi maaf dia masih netek. Alkitab bilang begitu. Saudara jangan prototin saya. Ini saya tidak punya maksud apa-apa. Amin. Dan Abraham saudaraku minta sama Tuhan bahwa keturunannya adalah si sulung yaitu Ismail. Kenapa? Karena usianya dia sudah hampir 100 tahun. Lihat jawaban Tuhan ayat 19. Tetapi Tuhan berfirman kepada Abraham, tidak. Melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan engkau akan menamai dia Ishak dan aku akan mengadakan perjanjianku dan dengan dia menjadi perjanjian yang kekal atas keturunannya. Kenapa bukan Ismail saudaraku? Karena Ismail ada. Bukan karena perjanjian Tuhan dengan Abraham. Tetapi Ishak adalah anak perjanjian yang luar biasa. Tepuk tangan yuk buat Tuhan. Siapa di sini yang belum menikah? Coba angkat tangan. Tolong ibu-ibu jangan main-main. Yang belum menikah. Enggak ada. Oh ada ibadah muda sendiri ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kejadian 1:26 berkata demikian. Diberkati dulu, baru beranak cucu. Kalau Anda balik ini sama dengan kasus Ismail. Betul? Amin? Kalau saudara balik beranak cucu dulu baru cari pendeta berkati. Anakmu tidak mungkin diberkati. Bilang kanan kirimu jangan pura-pura gak dengar. Haleluya. Amin. Ya ini kebenaran Bapak Ibu. Berhenti sekarang kita makan bubur. Karena Tuhan sudah datang. Kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Amin. Doa Abraham saudaraku sungguh-sungguh. Tapi Tuhan bilang apa? Tidak. Saudara boleh berdoa apapun, saudara boleh minta apapun juga. Karena Efesus pasal 3:20 berkata apa? Bagi dialah yang sanggup menjawab lebih dari apa yang kamu pikirkan dan doakan. Terjadi atas kita. Benar kata firman. Tapi harus dapati engkau apa? Benar dulu di hadapan Tuhan. Klik yang berikutnya. Tolong. Yang kedua saudaraku, siapa ini? Musa.
Kira-kira Musa nggak masuk Israel kenapa? Tadi saya tanya di ibadah pertama begini, siapa Musa? Oh dia ini Pak pukul batu sambil marah. Ya boleh tapi nggak tepat. Dia bersungut-sungut, ya boleh tapi nggak tepat. Kita belajar yuk, lihat. Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik, yang di seberang sungai Yordan. Tanah pegunungan yang baik itu dan gunung Libanon. Salah nggak doa Musa, saudaraku? Enggak, karena Pak Musa sudah 40 tahun terputar-putar di padang gurun. Dia sudah memimpin bangsa Israel, dia pergi ke Gunung Sinai untuk mendapatkan Ten Commandment. Meskipun Harun dan teman-temannya membuat lembu emas. Adalah doa Musa yang normal, dia bisa sampai ke tanah yang dijanjikannya. Tapi lihat jawaban Tuhan. Tetapi Tuhan apa? Tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu dan tidaklah mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku, cukup. Bu, Pak, hati-hati dengan doamu kalau nggak dijawab. Jangan pernah salahkan Tuhan, koreksi dirimu. Jangan-jangan doa yang engkau naikkan itu tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Amin dong, betul. Yakobus bilang begini, atau kamu berdoa juga tapi kamu nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena kamu salah berdoa. Karena yang kau minta hanya untuk memuaskan dagingmu. Haleluya. Kenapa hari ini agak tegang, Pak ya? Kemarin doanya dijawab, sekarang tadi pujiannya gitu, tak selalu. Nah ini kupasannya nih. Haleluya. Bilang kanan kirimu, kamu baik-baik enggak? Saya lanjutkan dulu. Tetapi Tuhan murka terhadap Musa oleh karena kamu tidaklah mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku, cukup. Jangan bicarakan perkara itu lagi dengan aku. Pak, tapi kan ada Matius 7 ayat 7, ketok pintu dibukakan, cari mendapatkannya. Kan begitu. Tapi ingat, bukan perkara-perkara yang menyakiti hati Tuhan yang dijawab oleh Tuhan. Ini ayatnya saudaraku. Kenapa Musa tidak masuk tanah perjanjian? Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah Musa kepada mereka, dengarkan kepadaku, hai orang-orang durhaka. Baca selanjutnya. Apakah kami harus mengeluarkan air? Saudara tahu kesalahan Musa? Ini yang saya kasih bold ini. Apakah kami, siapa kami? Musa dan Harun harus mengeluarkan air. Siapa yang mengeluarkan air, saudaraku? Tuhan. Pelayan Tuhan, lihat saya sebentar. Be careful. Jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Kita ini nggak ada apa-apanya. Amin. Kita ini hanya hamba biasa kok. Nggak ada yang patut dibanggakan, nggak ada. Banggalah kepada Tuhan, jangan bangga kepada hamba Tuhan. Amin. Saudara submit kepada Tuhan, bukan submit kepada hamba Tuhan. Hamba Tuhan sehebat apapun, potensi kok mengecewakan saudara. Tapi kalau Tuhan adalah Allah yang tidak punya kuasa untuk mengecewakan saudara. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah. Nah, Musa mendeklar saudaraku di hadapan orang-orang Israel. Apakah kami harus mengeluarkan air itu? Berarti yang melakukan Musa dan Harun. Marahnya Tuhan melihat Musa berani menyombongkan diri. Pak, Bu, pelayan Tuhan dengar baik. Kalau kita dipercaya Tuhan melakukan pelayanan hari ini, biarlah Tuhan yang berkenan atas kita. Bukan hanya karena jadwal yang padat. Yang setuju katakan amin. Tidak ada gunanya kok kita melayani di tempat lain orang membongkuk-bongkuk sama kita. Kalau rumahmu tidak menghargai engkau. Betul nggak? Ya. Ini serius, ini teguran buat kita semua. Banyak orang melayani harus pakai jas, pakai segala macam. Buat saya melayani yang pertama harus dari rumah. Kalau rumahmu dipulihkan, pelayananmu pasti dipulihkan. Amin. Harusnya aku baca bulan keluarga ya Pak ya. Haleluya. Amin. Oh iya, Pak, Bu, kalau maaf, mimbar bisa dipakai drama kok. Betul. Mimbar ini bisa untuk show off siapa kita kok. Tetapi hati yang tulus itu between you and God.
Betul? Enggak bisa orang dinilai dari casingnya. Tapi lihatlah buah-buahnya kehidupan yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Amin. Musa saudaraku, seolah-olah bahasanya bagus. Bahkan Musa dikatakan demikian. Dia adalah manusia yang lembut hatinya di zamannya. Makanya saya katakan, orang yang baik belum tentu benar. Tapi orang yang benar pasti punya nilai-nilai kebaikan. Tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya, klik. Yang ketiga, unanswered prayer. Ya, doa yang tidak dijawab. Siapa? Daud. Siapa Daud, saudaraku? Daud ini orang hebat loh. Betul. 3 raja Israel yang hebat. Pertama adalah Saul, kedua adalah Daud, yang ketiga adalah Salomo. Tetapi ketika semua orang berperang, saudaraku, medan perang, jadi infanteri depan, Daud di rumah santai-santai, pakai sarung. Sarung cap gajah. Haleluya. Lantai 2 dia tengok-tengok raja. Di mana Daud hidup, tidak ada satu perempuan pun yang berani menolak ajakan Daud. Dia naik ke atas, saudaraku, dia ketemu sama Mbak Batsheba. Betul? Cantik kali dia, tapi istri orang. Betul? Lagi mandi dia. Daud tanya, Dodo, siapa perempuan ini? Betul? Bahasa Alkitab halus, tapi bahasa sesungguhnya Batsheba ini diperkosa oleh Daud. Dan dia hamil. Daud berpikir bahwa dari keturunan Batsheba yang ini akan menjadi generasi raja menggantikan Daud. Tapi Tuhan marah loh. Tuhan marah. Coba lihat ayatnya. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu, ia berpuasa dengan tekun dan apabila masuk ke dalam semalam-malaman ia berbaring di tanah. Daud minta sama Tuhan, ingat Bapak Ibu, ada doa kecil dinaikkan oleh orang-orang besar. Dan ada orang-orang besar, tapi doanya kecil-kecil. Ini doa kecil, tapi dinaikkan oleh orang besar. Kenapa? Karena Daud yang berdoa. Betul tidak? Tapi Tuhan tidak melihat itu. Asalkan kau sungguh-sungguh, doamu pasti berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Daud berpikir, saudaraku, bahwa dengan anak ini akan melanjutkan pemerintahannya. Ingat, dapatnya ini karena Daud merebut istri orang, yaitu istri Uria. Uria disuruh ke medan perang, peperangan yang sengit menjadi infanteri pasukan depan. Disuruh berperang dengan pangkat yang dinaikkan, seolah-olah baik. Kenapa? Karena Daud diperlakukan demikian oleh Saul. Daud mau dibunuh oleh Saul, disuruh ke medan perang, tapi Daud menang. Betul nggak? Tapi kalau Uria berbeda, ini pembunuhan berencana. 20 tahun penjara. Haleluya. Ada yang sarjana hukum di sini? Pasti. Ini pembunuhan berencana. Karena tujuan Daud mengirim Uria bukan untuk menang. Tapi apa? Supaya dia mati, istrinya dia miliki. Tuhan tidak berkenan di atasnya. Betul? Akhirnya anak ini mati dan betul lahir lagi seanak yang luar biasa namanya Salomo. Tapi anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Artinya apa? Sekalipun dosamu merah seperti darah. Kalau engkau mengaku dosa, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Allah yang adil sanggup memulihkan saudara. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Klik. Nah, ini doa yang ditolak oleh Tuhan. Markus pasal 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk apa? Berdoa. Ampunilah dulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni apa? Pak, Bu, di banyak tempat saya katakan demikian loh. Doa tidak mengampuni, dosa tidak mengampuni, itu dosa yang serius. Betul. Saudara jangan anggap sepele pengampunan. Sebab ketika engkau tidak mengampuni, Bapamu tidak mengampuni. Kalau Bapamu tidak mengampuni, engkau dipanggil Tuhan mau ditanam di San Diego Hill maupun Pondok Rangon, dengar baik. Kalau engkau enggak diampuni, kau mau kos di mana? Haleluya. Amin. Coba bilang kanan kirimu. Enggak ada dendam di antara kita. Haleluya, puji Tuhan. Saya bingung loh, ada di gereja enggak saling bicara.
Ada pendeta, aduh asal pendeta ini saya jengkel sekali. Tapi nggak ada di sini, saya lihat wajah-wajah masuk surga semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Oh glory. Saudaraku, tahun 70-an, saya baru lahir waktu itu. Tahun 70-an, ada hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa dengan signing and wonders. Tumpang tangan, sembuh. Berdoa buat orang, mujizat luar biasa. Tetapi karena nyamannya dia pelayanan, saudaraku, dia merasa nggak ada yang negor. Hati-hati, nobody perfect. Nggak ada manusia yang sempurna. Yang tahu kesalahan kita adalah orang lain. Makanya jangan anti kritik. Betul? Ojo rumongso paling bener dewe. Ngerti ora? Ora? Aduh. Tenang-tenang Bu, jangan kepo, saya terangkan. Ya, urip iku mung mampir ngombe. Betul nggak? Tapi ojo ngombe cap tikus. Nanti mati. Betul? Hidup itu seperti cuma mampir untuk minum. Tapi minumlah yang benar. Nah, hamba Tuhan ini saudaraku, karena sudah tidak tidak ada yang berani negor segala macam, sering dikasih Tuhan. Akhirnya apa? Dia gunakan uang pelayanan untuk kebutuhan pribadi. Banyak tuh pendeta sekarang yang aneh-aneh. Betul nggak? Saudara jangan lihat saya begitu dong. Di luar sana saya enggak begitu. Masa nggak tahu Abraham, haleluya. Betul? Ada loh pendeta yang bersaksian, saudaraku, ini arloji saya dari Ceruti mereknya. Maksudnya apa? Ceruti 300 juta, Pak. Ini Casio. Kasih orang betul, Pak. Kok tahu, Pak? Haleluya. Saya suatu ketika dikasih orang, saudaraku, arloji, saudaraku. Mereknya tahu? Rolex. Kok Bapak Ibu menghakimi saya? Kan saya yang khotbah. Saya pakai Rolex, saudaraku. Sejak saat itu khotbah tidak pernah pakai jas. Saudara-saudara. Kalau nyembah begini, haleluya. Rolex. 8 bulan ngelotok, saudara. You know ngelotok? Iyalah Pak KW, Pak pasti Pak. Itu ngelotok saudaraku dan mati jamnya. Oh ternyata jelek juga Rolex ini. Pernah saya lihat tipe ini Senayan City sampai Tio. Itu kalau beli kue Tio Pak, 2 kontainer. Sampai Tio Pak. Saya mati Pak. Saya telepon yang ngasih. Bu, arlojinya mati. Itu di mana nyepuh ya Bu ya? Dia bilang begini, Pak Abraham pakai. Lah iyalah dikasih kok. Saya sejak itu enggak pakai lengan panjang, Pak, lengan pendek. Kalau orang enggak lihat pulpen tak jatuhkan. Shalom. Deso. Saudara gini kasih itu, dia bilang begini, Pak, waktu itu saya berlibur ke Hong Kong dan pergi ke Shenzhen. Oke, terus ada di sana, itu bagus Pak, itu kalau dirupiahkan mungkin 800.000. Terus ya saya kasih Bapak. Saya ngerti artinya nih, dengar saya. Manusia kasih palsu saja, saya bangga. Tuhan yang saudara sembah tidak pernah beri kepalsuan buat saudara. Tepuk tangan bagi Allah kita. Amin. Tapi saudara nggak bisa bohongin Tuhan dengan apa? Dengan dendam dan sakit hati. Saudara nggak bisa minta terobosan sementara apa? Luka batin jalan terus. Saya tidak anti nubuatan, saya tidak anti penglihatan. Tapi buat saya, orang tidak mungkin bernubuat kalau hatinya masih luka. Orang tidak mungkin berbahasa roh kalau hatinya masih terluka. Orang tidak mungkin memberikan nubuatan kalau hidupnya penuh dengan luka. Ngomong kosong. Karena Tuhan itu adalah halus dan roh itu tertib. Haleluya. Amin. Sorry sekali lagi, saya nggak anti nubuatan. Saya nggak anti penglihatan. Tapi apa yang mau dilihat disampaikan ke orang kalau hati kita luka? Betul tidak? Betul tidak? Pernah pendoa saya skorsing. Setiap ketemu saya, Pak Tuhan bertemu dengan saya. Waduh.
Aku kan bingung, kan aku gembalanya, aku pendetai. Kenapa ketemu lu, lah gue nemu gue? Terakhir saya tanya, ketemu di mana sama Tuhan? Tadi di pasar. What? Berarti Tuhan beli cakalang di pasar. Udahlah, nggak usah pura-pura, saudaraku, dengar baik. Ketika firman mengingatkan kita, janganlah simpan dendam. Karena doamu pasti terhalang. Yang mengerti tepuk tangan bagi Allah kita. Yang kedua, saudaraku, doa yang terhalang. Yakobus 1 ayat 6. Hendaklah ia memintanya dalam apa? Iman. Sama sekali jangan apa? Bimbang. Ingat loh, bimbang itu paralel nggak takut akan Tuhan. Saya cerita lagi selanjutnya tadi. Tahun 70 saudaraku ada hamba Tuhan dipakai signing and wonders. Karena banyak kejahatan dia lakukan, akhirnya dia di penjara. Dihukum. Saudara jangan kira pendeta nggak ada di penjara. Cipinang lebih dari 8 kepala sidang. Betul, saya kan pelayanan penjara tiap bulan. Kalau di mimbar apal Alkitab, kalau enggak hamba Tuhan pendoa ini. Betul, banyak hamba Tuhan di penjara. Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Dia akhirnya masuk penjara saudaraku dan dia berkumpul dengan napi-napi yang lain. Suatu ketika saudaraku, ada pendeta muda pelayanan ke penjara itu. Pergi pelayanan ke penjara itu dan dia tanya, ayo Pastor James, sorry saya kalau namanya James, itu kebetulan James di Amerika, bukan di Puri. Apalagi di Saint Maurice, nggak ada gitu. Ini tahun 70-an dia bilang, ayo Pastor James. Pendeta itu bilang, yes I am. Pendeta yang muda ini penasaran, do you love Jesus? Do you love God? Dia bilang, of course yes. Aku mencintai Tuhan lebih daripada kamu. Anak muda itu bilang, so? Bu, Pak, lihat saya, ini pelajarannya. Pendeta James itu bilang begini, saya cinta Tuhan. Saya sangat cinta Tuhan. Tapi terlalu sering saya tidak takut Tuhan. Paham saudaraku? Amin. Banyak orang menyembah hebat, memuji hebat, memberi hebat. Kalau dasarnya menyenangkan hati manusia, Anda nggak takut akan Tuhan. Cinta Tuhan belum tentu takut akan Tuhan. Tapi orang yang takut Tuhan pasti ya cinta Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Oh, ini teguran buat saya saudaraku. Saudara jangan nyaman dengan persembahan jemaat kalau kita nggak pakai untuk kemuliaan Tuhan. Be careful. Karena setiap iota kekayaan, setiap berkat yang dipercayakan kepada kita, suatu ketika akan dimintakan pertanggungjawaban. Amin. Amin. Dan akhirnya pendeta Jim itu bilang begini, kamu jangan hanya cinta Tuhan, tapi kamu harus takut akan Tuhan. Harusnya orang yang takut akan Tuhan, saudaraku, adalah membenci Tuhan apa yang Tuhan benci. Tidak suka kepada Tuhan yang tidak suka. Betul? Lah hari ini ribut saudaraku. Perpuluhan gak ada lagi. Ribut di TikTok sama Toktik. Betul? Semua ikut sampai jemaat bingung. Buat saya gampang mengartikan. Saya ditanya begini, saya di banyak gereja disuruh bicara begini. Masihkah perpuluhan itu wajib? Saya jawab, baru 10%. Bukankah yang kita punya semua milik Tuhan? Ayo dong jangan pura-pura gak dengar dong. Betul? Bukankah semua yang kita punya milik Tuhan? Bukankah semua berkatmu berasal daripada Tuhan? Kalau Tuhan minta 30%, memang kita bisa tolak. Kalau Tuhan minta 100%, Tuhan bisa tolak. Lah ini 10% enggak ngasih, ribut lagi. Tapi enggak di sini, enggak. Ini di Afrika Utara. Kalau berenang 10 tahun baru nyampe, itu pun kalau dimakan hiu mati. Haleluya. Amin. Ya, sama dulu gereja juga begitu. Saya beli baju baru diomongin. Pak Abraham beli baju baru. Lu ngasih enggak ngomongin lagi. Yang begini kan minta disalibkan. Haleluya. Amin. Ya, ayolah Bapak Ibu. Jangan ribut dengan apa yang, gini loh. Ibadah, gereja, itu bukan apa yang kau dapat harusnya. Ibadah atau gereja, apa yang kau bawa pulang dari pelajaran tentang Tuhan. Sing amin mek terlui gak semangat di kami ini. Amin. Jangan gara-gara gak dapat aqua pindah gereja.
Nggak dapat nasi kotak, di sana dapat. Pengen makan nasi, beli. Haleluya. Di gereja sana Pak, hebat Pak, utang ditangking. Nggak ada ayatnya. Nggak ada ayatnya. Ada utang huraba syanda mataka. Nggak ada. Kalau ada utang, bilang kanan kirimu, dengar itu. Haleluya. Ngantuk ditengking. Saya maaf saya nggak sombong. Saya doktor teologi. Nggak pernah saya dapatkan roh ngantuk. Haleluya. Ada orang ngantuk. Dalam nama Yesus keluar. Mati loh orang itu. Iya. Jadi kalau ada orang ngantuk, dua saja jawabannya. Pertama, suruh tidur. Betul? Yang kedua, suruh cuci muka. Selesai. Nggak usah ditengking-tengking. Siapa namamu? Bejo. Kan repot yang begini. Betul saudara yang dikasihi Tuhan? Haleluya. Coba lihat. Sama sekali jangan apa? Jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari. Saudara boleh menjadi pendoa syafaat, saudara boleh ke menara doa, saudara boleh berdoa dari pagi menuju pagi. Tapi dengar baik, satu iota kebimbangan tidak membuat Tuhan maksimal atas hidup saudara. Haleluya. Berapa banyak ibu-ibu rindu anaknya berhasil. Tapi di akhir doa, kira-kira anakku nanti jadi apa ya? Bu, kesusahan sehari. Nah, pintar gitu loh. Hari esok, ada kesusahannya sendiri. Betul tidak? Ada yang bilang, nanti kalau saya diberkati 10 tahun lagi, saya akan melayani Tuhan. Kok yakin banget nyampe hidup 10 tahun lagi? Betul enggak? Haleluya. Saya mau mengampuni nanti tahun depan. Kok yakin bener nyampe tahun depan? Haleluya. Amin. Bu, ini kebenaran yang saya sampaikan. Tidak bisa kita bersembunyi di balik pelayanan, bersembunyi di balik doa, kalau kebimbangan masih kita simpan. Amin. Saya percaya keluarga anak-anak saya berhasil. Saya percaya. Tapi bukan berarti saya tidak berusaha. Anak saya yang pertama kan dokter, saudaraku. Pintar sekali, persis kayak saya. Haleluya. Puji Tuhan. Iya, dia matematika itu 9,5, IPA. Pokoknya kalau ngambil rapotnya dia, saya dengan keluarga yang lain rebutan. Kenapa? Nilainya juara 1 terus. Kalau yang ngambil nomor 2, mengucap syukur dalam segala hal. Dia bilang begini, Pak, enggak apa-apa, Pak. Merahnya cuma 4, Pak. Temanku 6. Loh Tuhan tolong. Jadi kalau anak saya yang pertama ngambil rapot, saudaraku, gurunya tuh muji-muji. Anak Bapak begitu. Terus. Senang doanya dijawab. Kalau anak yang kedua, penganiayaan dimulai. Pak, kok anak Bapak yang kedua beda? Pendeta diajak ngomong gitu. Ayat keluar. Bu, 2 Korintus 6 bilang begini, barang siapa tidak adil akan masuk neraka. Takut ya. Tapi nggak apa-apa, doa orang benar sangat besar kuasanya. Itu SMP pun masih, SMP saya pisahkan, SMA saya jadikan 1. Saudaraku, waktu dia ujian akhir, saya bersaksi untuk mulai nama Tuhan, anak saya nomor 2 mata pelajarannya terbaik sekota Matia. Tepuk tangan bagi Allah kita. Makanya hati-hati dengan doamu dan perkataanmu. Hati-hati. Dasar suami malas. Malas betul. Betul, saya pernah konselingi orang, saudaraku, istri bilang, suami saya Pak, saya udah kayak kerbau tua. What? Suaminya dikebu-kebuin, Mbak, ngawur ya. Ini kok boleh nyerodok mati. Saya lanjutkan deh, ayo klik. Ayo, waktu adalah time. Lah iyalah. Saya lanjutkan. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu apa? Nah ini loh Pak, Bu, garis bawahin. Kita berdoa luar biasa, tetapi kamu gak menerima apa-apa. Karena apa? Karena kita salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk apa?
Ini mungkin terjadi? Bisa. Saya berdoa Tuhan supaya gereja saya lebih ramai dari gereja lain. Biar orang lain lihat gerejaku lebih diberkati. Itu salah berdoa. Betul? Saudara bersaksi baik enggak? Bagus. Tapi kalau kesaksian untuk kesombongan itu salah berdoa. Tuhan aku mau punya TV 100 in. Ada enggak bahasanya? Hah? Anggap aja ada lah. Betul? Nanti aku undang Pak Agus ke sana. Biar orang lain tahu TV ku lebih besar dan hidupku lebih berkati. Sampai ayam jago keluar giginya. Doa yang demikian tidak mungkin dijawab Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Atau kamu salah berdoa. Hati-hati Bapak Ibu dengan doa. Saudara bukan berarti orang Kristen kalau doa kadang-kadang kan kejam Pak. Iblis dengar. Oh iblis suruh dengar. Ingat aku ikat engkau. Aku injak engkau. Aku tusuk engkau. Aku tendang engkau. Langsung iblis masuk ICU. Enggak usah kejam-kejam lah. Bilang aja ada kuasa iblis keluar. Cukup. Enggak usah ditembak, dibom. Aduh. Itu lebih kejam daripada Amrosi Pak. Itu saya pernah lihat di menara doa. Sampai kata bom keluar. Lah zamannya Yesus kan belum ada bom Pak. Kadang-kadang orang Kristen ini lebay. Terus kalau doa teriak-teriak. Dengar iblis. Nggak usah dengar. Kalau perkataanmu penuh kuasa, percayalah tanpa teriak. Iblis sudah lari. Ingat, Yakobus bilang begini. Takutlah akan Tuhan, lawanlah. Maka iblis lari dari. Ya kalau saudara nggak takut Tuhan. Ada orang kerasukan setan. Dengar iblis. Keluar. Kalau kamu 5 menit tak keluar. Aku yang keluar. Sering kan gitu. Kalau doa itu bukan bagian saya, Pak Agus bagiannya itu. Saya bilang mau katakan semua saudara. Penuh dengan kuasa. Amin. Saya lanjutkan. Sampai tali sepatu saya copot lagi. Matius 21:22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh apa? Nah ini bahan bakunya Bapak Ibu. Percaya. Betul? Amin. Ketika Hana datang saudaraku ke rumah Tuhan di Silo. Hana bilang begini. Kiranya Tuhan ingat akan aku. Sekalipun yang menutup kandungan Hana, yang membuat Hana mandul, itu bukan suaminya. Suaminya punya anak kok dengan Penina. Tetapi yang menutup kandungan Hana adalah Tuhan sendiri. 1 Samuel 1 ayat 5 dan 6. Tetapi Hana datang dengan kepercayaan bahwa Allah yang dia sembah tidak mungkin meninggalkan pekerjaannya. Amin. Yang diminta 1. Samuel. Tapi diberikan Hana. Berapa anak? 6. Yang minta berapa? 1. Mungkin Anda kepingin berlari hanya mampu 10 kilo. Tapi karena Anda bersama dengan Tuhan, Anda dimampukan berjalan 100 kilo. Itu Tuhan kita. Amin. Mulai hari ini jangan lelah berdoa. Tuhan ada buat saudara. Tuhan sungguh-sungguh ada buat saudara. Yang penting jangan simpan kebimbangan. Jangan simpan keraguan. Saya punya bahan khotbah kapan doa yang dijawab Tuhan. Waktu-waktu kapan ada semua Alkitab atur. Cuma kadang-kadang kita yang tidak betul-betul belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Pak, Bu, di luar sana sedang jahat luar biasa. Saya tahun lalu pergi ke Denver, saya pergi ke Michigan, saya pergi ke mimpin Bible study di Colorado. Di Amerika bukan di Puri. Puji Tuhan, ini pendeta udah pernah ke Amerika nih, haleluya. Sudah lihat geleng-geleng. Jangan-jangan naik Lion Air. Enggak lah, mana enggak nyampe ke sana. Palembang berhenti. Saudaraku, saya mimpin banyak Bible camp, mimpin retreat. Pertanyaan anak muda apa? Ini yang bahaya. Ingat loh, di Depok di mana saya tinggal, gereja saya ada. Sekarang LGBT sudah punya tim untuk masuk ke gereja-gereja. LGBT sudah masuk ke SD SMP. Dan di Depok sudah ditemukan pasangan-pasangan sejenis sejak dari SMP. Gereja sebagai benteng terakhir harus betul-betul kuat.
Amen. Saudaraku, saya pergi ke sana. Apa pertanyaan mereka? Pastor, masihkah kita perlu Tuhan? Coba Pak. Masih ada nggak kontribusinya Tuhan? Waduh, ini kan repot jawab begini. Saya tanya, ayo eksploitasi apa pertanyaanmu? Dia bilang begini, saya sakit, insurance cover, dan pemerintah care. Oh iya juga ya. Kalau di sini kan BPJS paling belakang. Betul nggak? Saya nggak punya rumah homeless, pemerintah sediakan. Saya nggak punya gaji, pemerintah sediakan, pemerintah kasih. So, di mana kontribusinya Tuhan? Saya cuma bilang begini, kalau engkau suatu kita mengakhiri hidupmu, dengan siapa engkau akan hidup, dan Tuhan siapa yang akan menolong engkau? Itu kan nanti Pak, kan kami masih muda. Pak, Bu, untuk mati nggak perlu tua. Kalau Tuhan mau panggil. Cuma yang perlu, kemana kita setelah menghadapi kematian. Yang penting tak berdoa, sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Amin. Boleh nggak saya tanya, siapa di antara Bapak Ibu yang doanya belum dijawab Tuhan? Yang belum dijawab Tuhan. Saya belum dijawab Tuhan. Yang belum dijawab Tuhan, angkat tangan. Bilang kanan kirimu, jangan menyerah. Tuhan belum selesai dengan saudara. Yang terbaik Tuhan akan sediakan buat saudara. Asal saudara terakhir apa? Penuh kepercayaan. Dia sanggup menjawab lebih dari apa yang kau pikirkan. Dan doakan. Amin. Berjalan dengan Tuhan. Sebab dia tidak pernah meninggalkan tangannya atas saudara. Hari ini pulang, ambil keputusan yang benar. Hari ini pulang, ambil keputusan yang tepat. Karena Tuhan belum selesai dengan saudara. Tuhan Yesus berkati. Tepuk tangan panjang bagi Allah kita.